Hai guys, jumpa lagi di channel Adesa Nature. Kali ini aku mau nge-vlog aja deh. Aku mau nge-vlog, mau ngasih lihat aja dunia anta beranta. Dunia anta beranta, namun ini merupakan tempat yang paling menyenangkan yang ada di ruangan ini. Disinilah biasanya saya membuat craft, kerajinan dari bunga stocking. Seperti yang dilihat, ini adalah bunga stocking yang masih belum lengkap dan masih ditambah-tambahin lah bunganya biar kelihatan agak ramai gitu. Oh ya, ada beberapa subscriber yang menanyakan apa aja sih bahan-bahan untuk membuat kerajinan bunga dari kain stocking. Nah, ini saatnya tak perlihatkan. Jadi yang pertama-tama itu ada ini kawat. Ini kawat yang belum dipotong-potong atau belum dibentuk ya. Kawat itu banyak pilihan warnanya, jadi tergantung apa aja yang banyak Kemudian pelengkapnya adalah ini kain stocking. Banyak yang nanyain kain stocking yang kayak mana sih yang dipakai. Ini nih kain stockingnya. Jadi kain stocking ini banyak pilihan warnanya. Jadi kita tinggal bikin sesuai dengan keinginan kita ataupun keinginan customer yang memesan ya. Pokoknya banyak deh. Ada yang polosan kayak gini, terus ada juga yang bentuknya glitter kayak gini. Kemudian ada nih, biasanya nih udah disiapin sama apa namanya, supplier atau distributor penjual bahan-bahan kerajinan dari kain stocking. Ini adalah pola yang sering digunakan dengan berbagai ukuran. Ada wisuda ya Bu ya? Ini adalah pola dari dari pipa paralon, dari berbagai macam ukuran. Jadi ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan, tergantung apa yang mau kita buat. Jadi polanya semua ada di sini. Jadi kita bisa beli lengkap ya. Kadang mereka nyiapin paket lengkap, mulai dari pola, kawat, terus alat-alat yang sering kita gunakan, seperti misalnya tang, seperti ini. Kemudian ada floral tape juga ada bermacam-macam. Ini yang merah ini biasanya untuk bungkus-bungkus kawat batang atau kaos-kaos hias lainnya. Ada yang warnanya hijau, terus ada juga yang warnanya coklat-coklat gitu. Pokoknya banyak deh. Ini warnanya kuning. Jadi inilah bahan-bahan yang sering kita gunakan. Ada juga daun-daunan artifisial ya, kayak gini, atau rumput-rumput kayak gini. Pokoknya banyak deh macamnya. Nanti kalau
biasanya kita kalau mencari-cari di Facebook atau di YouTube banyak yang share link para penjual yang menyediakan bahan-bahan untuk kerajinan craft bunga dari kain stocking. Oke, itu aja bahan-bahan dasar yang sering digunakan untuk membuat gaya. Tapi ada juga yang namanya putik-putik ya, putik. Cuma kebetulan aku punya ini habis, sisanya tinggal sedikit, tinggal putik sari yang biasa kayak gini nih. Nah, tapi putik nih banyak macamnya ya. Nah, jadi kita bisa request sesuai dengan kebutuhan, karena putik banyak macam untuk berbagai jenis bunga, seperti misalnya bunga kembang sepatu. Nah, itu punya putik yang khusus yang memang bentuknya kayak putik bunga kembang sepatu sungguhan. Oke, itu aja. Dan oke, selanjutnya karena sini aku lagi lengkapi bunga yang kemarin tak buat, kayaknya masih kurang asik ya. Jadi saya lengkapi dulu, saya tambah-tambahin bunganya dan hiasan-hiasan lainnya. Oke, selamat menonton. Maaf ya guys, di sini berisik. Soalnya di pinggir jalan raya, jadi mobilnya lalu lalang dan ya begitulah, berisik banget deh pokoknya. Oke, kita lanjut. Saya akan menambahkan bunga yang warna pink aja deh, apa ya guys, tempatnya berantakan ya, gini lah behind the scene nya. Sambil menonton jangan lupa subscribe, kasih komen yang membangun, kritikan juga boleh deh, biar kedepannya channel saya ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Lanjut, sekarang aku mau buat bulatannya lagi guys, bulatan untuk buat pola yang seperti ini ya. Ini adalah bentuk mawar-mawaran ya, untuk mawar-mawaran. Kenapa? Karena memang ini dibuat menyerupai mawar, meskipun tidak 100% bentuknya seperti itu, tapi setidaknya untuk membuat bunga yang hemat bahan, karena kita tahu mawar tuh helai-helai untuk kelopaknya itu banyak. Nah, untuk mensiasatinya kita buat aja mawar-mawaran kayak gini, karena kita juga menyesuaikan dengan animo atau daya beli dari customer kita. Mereka maunya yang murah meriah, jadi kita buatkan mawar-mawar KW kayak gitu ya. Oke, lanjut. Ini tak menggunakan pola 4,5, saya lihat 4,5 cm. Berisik ya, siapa tadi? Oh ya guys, aku suka banget membuat kerajinan-kerajinan kayak gini. Awal-awalnya tuh aku buatnya dari kresek ya, kantong kresek bekas. Karena permintaannya jadi makin banyak, terutama anak-anak sekolah yang malas buat kerajinan untuk dibawa ke sekolah, mereka maunya yang praktis-praktis saja. Jadi mereka minta dibuatin bunga
dari kantong kresek. Kemudian seiring berjalannya waktu, ada yang mulai request katanya boleh dong Bu buatin bunga yang dari kain stocking. Akhirnya kita move on ke sini. Tapi sebenarnya untuk kerajinan bunga ini aku lebih dimotivasi oleh suami aku ya. Dia yang lebih expert sebenarnya. Dia yang ngajarin aku tahu-taunya gitu-gitu aja, tapi yang lebih buat karya yang lebih punya nilai artistik, punya nilai estetika, itu suami aku. Meskipun dia punya dunia sendiri, dunia angler, jadi dia hobinya mancing. Setelah dia nurunin ilmunya untuk buat bunga-bungaan kayak gini, dia lanjutin hobinya mancing-mancing gitu deh. Jadi dia punya konten-konten mancing juga. Jangan lupa ya dikunjungi Unex Fishing Channel ya. Channelnya Unex Fishing Channel. Jadi angler gitu. Membuat bunga stocking kayak gini tuh asik banget guys. Aku tuh pengennya setiap hari buat bunga, tapi karena aku punya usaha yang lain, yang kemarin aku share itu, jadi ya sebisanya aja. Kalau memang kebetulan punya waktu luang, daripada aku tidur, badan udah makin melar ya kan guys, mending aku duduk-duduk aja nih, ngulik-ngulik nih kawat. Istilahnya apa namanya, crafter yang ada. Pegang tang lagi deh, pegang tang sama kawat. Pokoknya asik. Banyak yang bilang katanya susah buatnya. Sebenarnya bukan karena susahnya sih, cuma karena memang kita buatnya dari nol, dari sangat detail ya. Awalnya kita akan buat lingkaran untuk daun ataupun untuk kelompok bunga. Jadi kita mesti motong-motongin dulu kawatnya tuh. Kita sesuaiin sama kebutuhan, mau ukuran seperti apa atau model-modelnya seperti apa, itu fleksibel ya. Jadi kita bisa menggunakan imajinasi kita, kreativitas kita tuangkan dalam hobi yang menyenangkan ini. Setelah dibulat-bulatin kayak gini, step berikutnya kita akan bungkus. Karena aku mau nambah nih bunga yang pink ini, jadi kita buat lagi yang warna pink. Mudah-mudahan masih ada stoknya ya, soalnya ini sisa-sisa bahan, aku belum order lagi karena kebetulan masih sibuk juga di usaha fotokopi sama printingan, terus sama desain grafis, baliho, banner dan lain-lain. Nah, kebetulan aku juga punya ketertarikan di dunia itu, jadi intinya aku suka industri kreatif ya. Aku sambil sharing-sharing sedikit tentang kegiatan aku sehari-hari ya. Jadi sehari-harinya aku tuh di tempat usaha fotokopi yang aku kemarin buka rintis sama suami dan seorang kawan. Jadi tempatnya tuh kecil aja guys. Tempatnya kecil, meskipun dia ndak di jalur jalan utama, tapi tempat ini sangat strategis menurut saya karena di dekat-dekat sini tuh banyak kantor-kantorannya. Ada kantor camat, terus ada puskesmas, ada juga kampus, SD, SMP, TK. Tempat ini jadi
sangat terkenal ya, puji Tuhan, alhamdulillah ya guys. Mungkin karena kitanya udah ada di masa transisi milenial, jadi untuk pengerjaan apapun yang ada di tempat ini, di tempat usaha fotokopi dan printing saya ini, jadi udah menyesuaikan dengan dunia milenial yang ada sekarang. Nah, jadi kalau untuk mereka yang udah duluan, istilahnya yang udah seniornya dulu, kalau mereka nggak update lagi, ya mereka memang ketinggalan. Jadi kita yang muda-muda yang sekarang zamannya, bisa itu bisa bekerja sesuai dengan perkembangan yang ada. Walah, orang lagi nge-vlog, dia nyala-nyala juga. Maaf guys, ada iklan di belakang. Oh iya, aku baru lihat ternyata untuk warna pink yang kayak gini udah habis guys. Yang pink muda ini tinggal ada yang warna salem ya, pink salem, dia agak warnanya agak dark dikit dari yang tuh, tapi nggak apa-apa lah, yang penting dia masih warnanya pink. Jadi intinya nih aku mau ngabisin dulu sisa-sisa stok, sisa-sisa bahan yang ada, sayang dibuang, mending kita manfaatin aja. Kita akan manfaatin untuk buat bunga-bunga kecil kayak gini, bunga-bunga sederhana. Sebenarnya aku mau sharing juga bunga-bunga yang agak rumit gitu ya, cuman kayaknya waktunya kurang. Nanti kalau pas ada waktu yang cukup, aku maunya buat bunga tuh kalau bisa harus selesai gitu. Aku malas nunda-nundanya. Oke guys, ikutin terus ya video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika ini bermanfaat. Aku rencananya mau buat berapa lagi nih? Ini udah ada 1, jadi masih 3 lagi, dan jumlah helainya itu per 1 kelopak bunga. Jumlah helai maksudnya 1 bunganya, 1 mahkota jadinya ini dia memerlukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sengaja tengahnya tak kasih aksen warna yang kontras karena putik saya habis. Tak kasih warna-warna kontras kayak gini. Sebagai pengganti putik aja lah. Jadi aku perlunya 6, tinggal 2 lagi, berarti masih perlu 12 helai untuk membentuk 2 kelopak lagi. Baru setelah itu kita akan lihat apakah masih mau ditambahin daun-daunannya atau kayak gimana. Jadi guys, untuk ukuran bunga yang kayak gini biasanya tuh dia udah bisa laku ya, udah bisa terjual dengan harga minimal 85.000. Ini kecil, ini sedang lah, karena masih ada juga yang ukuran kecilnya yang biasa di request sama anak-anak sekolah itu harganya cuman 50.000. Kalau kayak gini dia bisa kisaran 85.000. Cuma kan aku udah nambah-nambah bunganya lagi, mungkin dia bisa sampai 100 atau 120.000. Ini sangat potensial sekali untuk nambah-nambah penghasilan buat kakak-kakak, ibu-ibu, bahkan juga bapak-bapak yang mungkin punya hobi membuat crafts, seperti suami saya. Ini buat nambah-nambah penghasilan lah di masa pandemi kayak gini.
Tentunya memang agak rumit, tapi kalau kita udah biasa ngelakuin ya, ini malah asik loh. Asik banget, apalagi kalau udah mau jadi, terus kita mulai foto-foto, kita mulai posting-posting, share di media sosial. Asik. Gak apa-apa ya, ini bukan tutorial, ini hanya ngevlog aja, mumpung ada waktunya sekalian kita juga share-share, karena kebetulan juga banyak yang nanya itu punya kayak stocking emang bisa ya dibuat rumah, ya bisa lah. Kayak gini banyak yang ngira nih stocking yang dipakai-pakai tuh, enggak, ini memang khusus untuk dibuat kayak ini. Contohnya ini juga ada juga yang mau apa namanya, graduation, mau wisuda, mau mesen buket gitu. Cuman nantilah dilihat kalau kebetulan kita sempat ngorder bahan ya, karena kebetulan di tempat saya di daerah Manado, Sulawesi Utara, kita nggak punya stokis ya, nggak punya distributornya, jadi kita ngordernya dari apa namanya, dari Jawa Timur. Kita ngordernya dari Jawa Timur aja. Nah, kalau karakter terkenal dengan namanya Pak D, nah, beliau itu supplier bahan stocking. Aku udah lama langganan sama Pak D. Nah, servisnya juga bagus. Distributornya bunda-bunda, kakak-kakak yang ada di sana juga orangnya ramah-ramah. Jadi biasanya kalau aku mesen tuh dia 4 hari barangnya baru nyampe di tempat aku, dan barangnya selalu bagus, selalu sesuai dengan apa yang kita pesan. Pokoknya kerjasama yang baik tuh sangat penting dalam sebuah usaha. Meskipun kita jauhan, ngordernya harus online, kita nggak bisa COD-an, mesti by transfer, tapi nggak mengapa, semuanya berjalan dengan baik, puji Tuhan. Dan ini sudah sangat menghasilkan, sangat membantu perekonomian keluarga di masa-masa sulit ya.